Ya, berdirinya pada tahun 2018 yang lalu. Ya, kurang lebih 3 tahun inilah berjalan. Syarat-syarat bagi masyarakat yang ingin menjadi anggota itu apa saja? Oke, teman-teman semua, karena ini masih dalam suasana lebaran, kemudian nyantai-nyantai, saya sengaja nelpon Anton Desa, biasa dipanggil seperti itu. Kenapa saya menelpon? Karena udah lama nggak ketemu juga. Di samping itu, mungkin teman-teman juga mau tahu tentang pasukan merah ya. Nah, oleh sebab itu saya mau bertanya, apa sih sebetulnya pasukan merah itu, supaya mungkin teman-teman yang bukan masyarakat Dayak juga bisa paham apa manfaatnya pasukan ini juga dibuat seperti komunitas. Halo Anton Desa, apa kabar? Baik, kabar baik. Bagaimana suasana lebaran? Ya, walaupun di tengah pandemi, tentunya kita tetap bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Idul Fitri. Dan pertama saya ucapkan selamat Idul Fitri bagi saudara-saudara kita yang merayakan. Dan kepada umat Kristiani, saya juga mengucapkan selamat merayakan Hari Kenaikan Yesus Kristus. Oke, kemudian mungkin banyak masyarakat yang bertanya-tanya tentang pasukan merah. Kalau di konten-konten pasukan merah itu paling banyak komentarnya. Boleh dibagikan cerita sedikit kenapa di masa sekarang ini kok masih bisa ada hal-hal yang seperti itu? Baik, memang pasukan merah ini dalam beberapa tahun terakhir menjadi perbincangan di semua kalangan, baik kalangan akar rumput maupun kalangan atas. Kehadiran pasukan merah ini tiba-tiba seperti bak air yang begitu deras. Tujuan dari pasukan merah itu sebenarnya karena situasional, maka terbentuklah komunitas itu, dan pada akhirnya mereka berkumpul membuat suatu hal yang tujuannya untuk merubah karakter ya generasi Dayak. Nah, di pasukan merah itu sendiri bukan hanya berbicara bagaimana kekebalan, kemudian berbicara perang dan sebagainya, namun di pasukan merah itu bagaimana mencoba untuk merubah karakter, mentalitas generasi Dayak yang tadinya begitu merubah menjadi lebih baik. Mungkin kalau Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih melihat bahwa kelihatannya seram, padahal tidak. Ya, tujuannya baik untuk mengangkat kembali adat dan budaya orang Dayak, yang kemudian merubah mentalitas anak-anak Dayak dan Dayak yang tadi mungkin yang peminum jadi berubah, yang narkoba tidak lagi, kemudian diajarkan untuk berpantang tujuannya baik ya, untuk merubah supaya kita ini tahu diri ya kan, tujuan kayak seperti ya umat muslim berpuasa ya, demikian juga kami yang di pasukan merah juga ada namanya berpantang juga demikian. Nah, lebih kepada perkembangan adat istiadat dan perkenalan dan Dayak dan mengangkat lagi budaya Dayak yang hilang. Ya. Jadi ini juga salah satu untuk kita melestarikan budaya-budaya Dayak yang mungkin saat ini sudah terkikis karena perkembangan zaman. Bisa diberikan contoh selain yang dikatakan tadi, perubahan karakter dari minum menjadi tidak minum. Nah, kemudian pantangan apa saja yang memang, apakah ada pantangan ataukah dengan maksud saya itu filosofi apa yang ada? Ya begini bilangnya, baik, pertanyaan yang baik. Kenapa di pasukan merah harus adanya pantangan? Nah, bagaimana kita mau melakukan hal sesuatu yang baik kalau kita masih dihinggapi dengan mabuk, dengan narkoba? Maka kita kan tidak bisa menjadi satu dengan benar. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang generasi kita ini mulai kehilangan arah, suka dengan budaya luar, lebih tidak suka dengan budaya sendiri, sehingga kadang-kadang budaya kita dianggap kuno. Nah, dengan adanya budaya kuno, maka kita ada hari ini. Karena dengan ada budaya yang lalu, maka kita ada hari ini. Semua ini proses. Maka kita mau kembali ke masa lalu yang kita tuh tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang negatif kepada perkembangan generasi muda. Contohnya narkoba, mabuk-mabukan, malas, dan tidak mencintai alam. Sebenarnya alam itu telah memberikan segalanya untuk kita, maka kita harus jaga, harus piara. Di Kabupaten Sintang
berdirinya komunitas ini sudah berapa lama? Ya, berdirinya pada tahun 2018 yang lalu. Ya, kurang lebih 3 tahun inilah berjalan, dan diperkirakan jumlah pasukan merahnya itu kurang lebih sekitar 5.000 lebih. Banyak, Ya, banyak. Ya. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan selama ini, selama berdirinya ini apa saja? Ya, tetap karena memang di pasukan merah ini ada jenjang. Ya, namanya Tali Borneo Bangku Rajang. Itu adalah satu organisasi yang menaungi pasukan adat dengan pasukan merah. Itu punya hierarki sendiri yang namanya DPP, DPC hingga PAC. Nah, kegiatan mereka sehari-hari adalah tetap menjalankan apa yang diajarkan oleh Panglima Besar kami Kolonel Jila tentang berpantang, terus menjaga adat dan budaya, mengangkat kembali adat istiadat kita yang tenggelam, dan menjaga juga hubungan baik dengan sesama. Ya, terutama dengan alam. Alam terus dijaga karena bagaimanapun alam ini bagian terpenting dari masyarakat adat Dayak. Syarat-syarat bagi masyarakat yang ingin menjadi anggota itu apa saja? Syarat-syaratnya sangat mudah. Yang pertama tadi dia harus orang Dayak, ya. Kemudian punya keinginan niat yang tulus untuk bergabung. Jangan hanya mencari kekebalan saja. Kalau bicara kekebalan, di mana saja bisa kebal. Mungkin kita banyak bisa belajar dari Banten, lebih kebal, dari Bugis, kemudian dari daerah lain. Tapi kalau bicara untuk merubah mental, merubah persatuan, mencoba untuk bersatu, ayo tempatnya di pasukan mereka ini. Nah, ini yang kita ajarkan kepada pasukan. Kalau bicara kebal, semua orang pasti kebal. Tapi apalah artinya kalau kebal kita hanya sendiri? Ya, yang mau ditujuan pasukan merah, bagaimana menyatukan Dayak tadi yang banyak sukunya, yang banyak sukunya, bahasanya, agamanya juga berbeda-beda. Maka inilah tujuan pasukan merah untuk menyatukan tadi. Nah, apa artinya kalau semua tidak bersatu, hanya kuat sendiri, mati juga kita kan? Ya. Oke guys, kita mendengarkan tadi bahwa salah satu fungsi komunitas didirikan ini adalah untuk menyatukan seluruh suku-suku yang sangat banyak sekali di Kalimantan Barat, secara khusus di Kabupaten Sintang. Oleh sebab itu, kepada teman-teman yang memang berminat, ayo segera daftar karena memang cukup banyak manfaatnya untuk kepentingan masyarakat Dayak. Bisa disampaikan juga kepada teman-teman kerjasama yang sudah dilakukan kepada pemerintah atau kepada pihak-pihak ketiga itu dalam bentuk apa? Baik, kerjasama yang dilakukan selama ini tentu kita tetap mengikuti apa yang menjadi aturan pemerintah dengan diberi legalitas ke kami dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa pasukan ini, pasukan merah Tali Borneo, sah di mata hukum, tidak ilegal atau bahasa kerennya tidak kaleng-kaleng. Tetapi dengan kehadiran kami ini, yang pertama menjadi catatan penting adalah tidak melanggar undang-undang Republik Indonesia, tidak melanggar Pancasila, tidak melanggar agama. Maka dikeluarkanlah undang-undang itu. Kemudian kerjasama yang kami bangun selama ini tetap sebagai menjaga garda terdepan NKRI, ya. Karena pasukan merah juga bukan pasukan untuk makar, itu salah besar. Namun pasukan ini lebih kepada menjaga kedaulatan, menjaga hak leluhur, menjaga istiadat orang Dayak khususnya yang ada di wilayah NKRI ini. Kemudian pasukan merah juga membantu masyarakat adat Dayak yang pada hari ini mungkin dalam kondisi tidak menguntungkan. Misalnya contoh masyarakat yang ada di lahan sawit yang mungkin merugikan masyarakat terhadap kehadiran mereka yang tidak menguntungkan. Kemudian hutan-hutan yang berada di kawasan lindung yang tidak berpihak kepada masyarakat Dayak, ya pasukan merah juga sudah berbuat banyak, seperti contohnya di Punan Hopungan, ya, kemudian di Sekadaun, di lahan sawit. Nah, sekali lagi saya menjelaskan, Tali Borneo tidak anti terhadap investor. Sekali lagi, tidak anti terhadap investor, namun investor yang hadir memberikan dampak yang positif kepada masyarakat setempat. Itu luar biasa manfaatnya, baik bagi masyarakat Dayak juga bagi pemerintah dalam rangka membantu memperjuangkan nasib rakyat. Selama ini, apakah ada kendala-kendala yang dirasakan di dalam pasukan merah ini pada saat memperjuangkan nasib rakyat di lapangan? Ya, tentu kalau bicara rintangan, siapapun tentu akan memiliki rintangan tersendiri dengan caranya sendiri. Nah, kebetulan kami di pasukan merah itu sendiri tiap kali berjuang pada masyarakat itu tantangannya bukan hanya dari
dari luar sendiri, makanya dari dalam internal kami juga ya banyak sekali yang mengalami hal itu. Tapi ya sekali lagi, nama rintangan dan halangan itu jangan membuat kami jadi kendor, tapi melainkan membuat menjadi semangat. Tapi sekali lagi, apa yang kami lakukan selagi tujuan itu baik, selagi tujuan itu benar, maka kami tidak ada kata mundur. Dan memang banyak pengalaman yang terjadi di lapangan. Mungkin masyarakat bisa cerita tentang kehadiran 3D di masyarakat, khususnya di wilayah kalangan masyarakat Dayak, memperjuangkan hak-haknya, memperjuangkan ketidakadilan di sana. Kami akan berhadapan dengan masyarakat Dayak itu sendiri kadang-kadang yang tidak pro dengan perjuangan kami. Bahkan elit Dayak juga kadang-kadang juga tidak sepakat dengan kehadiran kami. Tapi sekali lagi, inilah bentuk satu perjuangan yang dijalani tidak begitu mudah. Tentu banyak rintangan yang harus ada. Saya juga mendengarkan bahwa juga terdapat pro dan kontra antara petinggi-petinggi mungkin, ya, kemudian pihak-pihak gereja, ataupun pembuka agama terhadap kehadiran pasukan merah. Bagaimana tanggapan? Ya, pada prinsipnya pasukan merah tidak akan pernah melawan itu, karena kami dengan mereka tentu ada punya pandangan dan pemikiran yang berbeda. Nah, tapi perbedaan itu kami anggap suatu hal yang sangat baik, yang membuat kami ini menjadi untuk lebih semangat lagi. Nah, kami tidak pernah mengatakan kami lebih baik atau kami lebih jelek, namun selagi apa yang kami lakukan pada kehadiran kami di tempat itu selagi baik, ya kami jalani. Dan kami juga, kawan-kawan di pasukan merah, tidak pernah yang namanya untuk melakukan hal-hal di luar jalur atau aturan yang pernah kami buat. Jadi kalaupun ada riak-riak kecil menganggap kami ini berhala, menganggap kami ini ilmu hitam, biarkanlah itu berjalan. Toh apa yang kami lakukan hari ini sudah terbukti, sudah nyata. Masyarakat akar rumput telah merasakan dampak kehadiran kami membela nasib pada mereka. Sehingga bisa merubah generasi muda, sebagaimana yang dikatakan tadi, yang dulunya sering ngumpul-ngumpul, minum-minum, kemudian cenderung juga ke narkoba. Jadi dengan dibina di komunitas ini mereka berubah, betul. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan positif yang ada pada komunitas ini. Apakah ada pesan-pesan nih untuk masyarakat agar kita tetap melestarikan pasukan merah ini? Coba silakan. Baik, pesan dan pesan dari saya selaku anggota dari pasukan merah yang pernah merasakan, pernah berkecimpung dan sekarang masih, tentu harapannya bahwa jangan ragu untuk bergabung di pasukan merah. Jangan lihat dari bentuknya saja, mungkin lihat garang atau ekstrim, tapi lihat di dalamnya. Apalah artinya kalau kita hanya melihat di permukaan tapi dalamnya tidak. Tapi kalau kalian sudah merasakan kehadiran dan masuk bergabung dengan pasukan merah, tentu penilaian itu akan berbeda. Maka saya katakan tadi, kehadiran kami ini bukan untuk mentiadakan, namun untuk menambah kekuatan, untuk merubah mental kita sebagai generasi Dayak, untuk mendukung program pemerintah memberantas dari minuman keras, mabuk-mabukan, kemudian narkoba, itu lebih jahat lagi. Inilah gaya baru zaman modernisasi ini yang akan menyerang perilaku kita generasi muda dengan cara-cara seperti itu. Nah, kehadiran pasukan merah untuk menangkal itu. Maka jangan kita ini menganggap bahwa pasukan merah ini akan memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Oke guys, jadi kita jangan a priori, dicoba dulu, baru kita berpendapat. Saran-saran mungkin untuk pemerintah maupun pihak-pihak gereja agar tidak juga antipati terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pasukan. Ya, saya harap pada pemerintah terus mendukung dalam perkembangan tari Borneo dimanapun berada. Sejatinya pasukan ini baik, ingin merubah mental generasi, karena ini sejalan dengan program pemerintah yang bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian bagi gereja juga, rata-rata yang bergabung tentu banyak dari pernah mantan aktivis gereja, dari OMK. Tentu mereka juga pandai melihat yang mana yang buruk, mana yang tidak. Dan selama kami bergabung, kami tidak pernah namanya melakukan penistaan atau apapun, tapi sejauh yang kami lakukan adalah baik adanya. Jangan ragu, jangan merasa kami ini membuat satu hal yang tidak baik terhadap gereja, tidak. Kami sudah berjalan selama 4 tahun,
tentu tidak ada melakukan hal-hal yang dianggap merugikan gereja. Terus mendukung program pemerintah dan gereja. Oke guys, demikian bincang-bincang saya dengan Anton Desa, salah satu pembina pengurus yang ada di Tariu, Borneo. Saya berharap kepada generasi muda, secara khusus masyarakat Dayak, untuk mendukung, untuk berpartisipasi, mengembangkan dan melestarikan budaya, dengan juga ambil bagian di komunitas pasukan merah. Demikian Pak Anton, mungkin suatu saat di episode kedua saya juga mau melihat, kemudian memberikan kepada warga tentang kekebalan, kemudian hal-hal yang positif yang memang bisa kita praktekkan langsung. Baik. Terima kasih banyak. Ya, siap. Oke teman-teman, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, dan share.